لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Pergi haji artinya menuju Allah yang esa, membawa hati dan diri yang hina, memberi hadiah kepada Allah. Berhati-hatilah menghadapnya. Setiap hamba pergi haji dengan segala yang baik, hati yang baik, akhlak yang baik, harta yang halal, hati yang bersih, niat yang suci, amal mulia. Pergi haji, ilmu tentangnya mestilah ada, agar syarat dan rukun tepat sempurna, sah dan batalnya dapat dijaga, agar amal hajinya tidak sia-sia. Tata tertib dan akhlak kenalah jaga, buatlah dengan tenang serta tawadu, sabar dan tolaan semestilah ada. Jangan berkasar merengkuh manusia. Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Setiap hamba pergi haji dengan segala yang baik, hati yang baik, akhlak yang baik, harta yang halal, hati yang bersih, niat yang suci, amal mulia. Tanah haram jagalah pantang larangnya. Pergi haji bukannya masa untuk membeli belah. Beringatlah, betulkanlah niat kita. Moga-moga haji kita diterima. Jagalah pantang larangnya yang boleh rosakkan haji. Jauhkan maksiat dan yang sia-sia. Takutkan Allah yang esa, ingat selalu padanya, agar kita sentiasa memiliki jiwa hamba. Pergi haji artinya menuju Allah yang esa, membawa hati dan diri yang hina, memberi hadiah kepada Allah. Berhati-hatilah menghadapnya. Labbaik Allah
لك والملك لا شريك لك. Pergi dan terus mencari, kapankah kan ku temui sejumput ridho ilahi. Kami manusia biasa takkan luput dari dosa. Kasih Tuhan tiada tara, mohon ampun diri hamba. Ya Allah ya Rabbi, kuasa ilahi, ampuni kami. Ya Allah ya Rabbi, kuasa ilahi, beri karuniamu. Padamu Tuhanku bersimpuh. Lagi pencet. Panjang jalan dilalui, pergi dan terus mencari, kapankah kan ku temui sejumput ridho ilahi. Kami manusia biasa takkan luput dari dosa. Kasih Tuhan tiada tara,
sekalian rahimakumullah, jemaah saksa di Makkah Al-Mukarramah, tepatnya di depan Masjidil Haram, diapit dengan dua tower, Zamzam Tower, dengan ketinggian 577 meter dengan diameter 40 meter. Subhanallah. Kami langsung mengabadikan di lantai 3 Masjidil Haram, tepatnya pada hari Sabtu tanggal 25 di bulan Juni 2011 pada musim umrah perdana Darul Mutakin dengan membawa jemaah sebanyak 71 orang. Inilah situasi di lantai 3. Anda saksikan selesai melaksanakan sholat subuh berjamaah. Bakso Mang Udin di Jeddah. Manusia dicipta tiada daya, tiada kuasa atas apa jua, walau hanya untuk berkata-kata. Pantaskah manusia banggakan diri atas semua yang telah diraih, dan lupakan Allah yang telah memberi segala nikmat tiada henti. Tak pernahkah kita untuk memikirkan lapar dahaga selalu terasa. Semakin lama ku rasakan damai indah kasih-Mu. Bagi semua insan di dunia, semua sama di hadapannya. Oh, sembah sujud padamu Ilahi, kami pasrahkan diri, lepas dari nafsu dunia yang melenakan,
dan menghanyutkan diri ini penuh dosa. Ku harapkan ampunan bagi diriku. Sucikan hati dari debu dan noda. Padamu ku serahkan jiwaku. Sembah sujud padamu Ilahi, kami pasrahkan diri. Lepas dari nafsu dunia yang melenakan dan menghanyutkan diri. Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Alhamdulillah para sepuh sekalian, para ibu, para tamu-tamu Allah yang mulia. Gimana kabar ibu? Sehat selayanan? Alhamdulillah, sebagai kekurangan kesehatan. Kita masih kesehatan, sehat walafiat, ya pemimpin berkulit pagi sampai pada umum bu, sadayana, jangan dipisah dengan lajeng nari nganggur waktu tidur tidak teratur ya. Itu hal yang wajar karena memang adaptasinya cukup lama. Tapi kalau sudah lewat 3 hari 4 hari ke sana, insya Allah waktu kita 30 menit komitmen bu ya dengan dialog pukul 11:04 insya Allah 11:04 kita selesai karena kita harus istirahat untuk menyiapkan besok. Bu sekalian rahimahullah, kalau boleh saya bertanya, apa yang sudah Bapak Ibu dapatkan selama ngobrol dengan kami bersama-sama di sini? Terus kengeng naon? Korma. Ayo macam mah bakal ayah artos nak bakal nilai rohania, nilai keilmuan, wawasan yang kita dapatkan dari program ini sampai malam ini. Terus ayah aja. Maksud saya kalau sampai tidak ada kajian dari ilmunya baru bisa. Mestinya insya Allah kalau dibuka koper bawah itu sudah mulai penuh. Kita sudah buka koper yang kesekian ya, untuk bawa oleh-oleh nilai-nilai rohaniah itu. Bu sekalian rahimahullah, bukankah kita kesini itu merupakan cita-cita kita semua? Beres punya? Nabelaan nabung sampai sen 2 sen di kampung. Doa nangis ya Allah, abi yang apakah berudah dijual dan main apakah gitu kan. Alhamdulillah Allah menakdirkan doa harapan kita itu sampailah kita di tanah suci. Nah sekarang kita sudah ada di tanah suci, kumaha 2005 ya 2005 bersama pimpin jamaah pasti bandingkan dan jamaah
Jakarta, beliau bilang ada pasien yang tangannya berdarah. Loh, itu kenapa? Pasien itu mau bunuh diri. Saya tanya, dok, kok bisa begitu? Orang ibadah haji kok mau bunuh diri? Beliau cerita, parah, panas, makan nggak enak, tidur nggak teratur, banyak tindakan, akhirnya hilang kesabarannya, hilang keimanannya, dia bunuh diri dengan silet buat nantinya, alhamdulillah, ya, matinya nggak jadi, lulus, ya, jadi kita tolongan. Nah, kasus seperti ini tiap tahun ada saja. Ada lagi yang tahun berapa siapa lagi sampai pun dan sampai ininya begini Bu, stres, depresi, yang puncak dari depresi adalah hilang ingatan. Kemungkinan itu begitu dan sebagainya. Nah, justru sebaliknya kita diundang Allah ke tanah suci ini, labbaik Allahumma umrah, kita betul-betul bahwa nilai-nilai rohaniah, nilai-nilai kejiwaan yang positif. Nah, bisa mencapai itu kalau kita sudah merasakan nikmat dalam melaksanakan ibadah umroh ini. Ya, tidak semua orang melaksanakan ibadah seperti itu. Mungkin yang dibayang-bayang dulu nikmat dan sebagainya, tapi pas ke sini ternyata sebaliknya. Maka dampaknya itu dan orang yang tidak merasakan kenikmatan dalam beribadah umroh, dampaknya itu seringkali banyak komplain, banyak itu, banyak ini dan sebagainya. Tidur merasa panjang malam itu, duduk merasa nggak enak, serba salah di ASEAN jenis, di ASEAN harga, cicing di kamar bayarnya, keluar panas. Itu akibat belum merasakan bagaimana indahnya, lezatnya, nikmatnya dalam beribadah. Nah, tentu saja kita sangat mendapatkan kita ini betul. Poluran kita, mungkin kaos, tiba, kamu suci dalam kita di mana? Sadar guna berusaha bulan, bersama. Ya, ada sebuah hadis, ibu buka aja, ibu nggak bawa materinya ya, papalah, dekat alat, saya juga kepala dan buku. Di situ saya tulis sebuah hadis muttafaqun alaih. Dia menyatakan salah ada 3 perkara. Barang siapa orang yang telah mendapatkan yang 3 perkara ini, dijamin dia akan mendapatkan wajada halawatal iman, merasakan, mendapatkan lezatnya, manisnya iman. Hebat. Semua sahabat itu berebut, ya Rasulullah, saya punya ini, saya punya ini, saya punya ini, saya punya ini. Terus Abu Bakar Siddiq diam saja. Beliau tidak turun ikut ke depan menghadap Nabi. Setelah pulang semua tinggal berdua, Abu Bakar menghampiri Nabi. Ya Rasulullah, aku pun ingin membuktikan bahwa aku ini adalah umatmu, turut serta dalam membela agama Allah. Wahai Abu Bakar, apa yang kau akan berikan untuk membela perjuangan ini? Abu Bakar bilang, seluruh harta saya. Ketika Umar bin Khattab mengatakan, saya akan menginfakkan setengah hartanya, setengah untuk keluarga, setengah untuk perjuangan. Setelah semua pulang tinggal Abu Bakar Siddiq, beliau bilang, saya akan mewakafkan semua. Bukan hanya umroh saja, hanya orang mendoakan mabrur itu kalau akan berangkat ibadah haji. Itu ayat kepada jemaah haji seperti Pak Jung jemaah Pak, kamu masih doakan si mabrur jemaah nak jangan kuping punya asa aneh jemaah mabrurnya. Padahal semua ibadah itu mabrur artinya ibadahnya diterima oleh Allah. Mabrur artinya ditolak. Ciri ibadah yang diterima itu pertama akan muncul dari kehidupan dampak
dari kehidupan ba'da idul ngalengkahkeun sampean ka masjid. Sebelum umroh betul ke pengajian. Sebelum umroh gosipnya waduh, hobinya bukan main. Ke warung beli rokok macet. Macetnya 2 jam. Di mana Mama Hilati? Macet Pak, di mana? Ada info baru. Setelah umroh berubah. Nah, perubahannya ke arah positif. Ya Bu, medit jadi dermawan, ngedul ke masjid subhanallah jadi ahli bagi jamaah, ngedul kepada tadarus Al-Quran tiap malam, tiap pagi, siang ada kesempatan dia saja Rasulullah Quran menjadi buah tangannya kemanapun dia pergi. Nah, ini harus kita miliki Bu. Jadi umroh kita yang kita lakukan ini bukan hanya sekedar wisata, punten-punten Bu ya, bukan sekedar refreshing penuh nabi di mata umroh lah, bukan isin batu mas umroh kurang untuk, bukan ibadah. Ciri mabuk kemaburan itu diantaranya Imam An-Nawawi mengatakan ada dampak positif dari sebelum dan sesudah pelaksanaan ibadah itu. Baik, yang kedua ada peningkatan amaliyah. Ibu kan di sini luar biasa. Saya aja kalah, itu serang. Saya aja kalah katakan. Ibu lebih gesit ini ke haram itu. Bagi sang ibu udah kenakan pintu 15C, mudah. Insya Allah mudah. Lebih cepat datang ke haram, berebut di jamban karena takut ketinggalan dan seterusnya. Nah, kebiasaan kita sholat ibadah ke masjid seperti ini hendaknya dilanjutkan di tanah air kita. Jangan sampai datang ke Bandung, datang ke Ciamis, datang ke kampung kita, bahkan sebaliknya jadi malas hoream. Kunaon ibu tidak hoream? Kebaik terus kedak geus saminggu kamari di haram, sok kalikeun sabaraha. Sakali sholat kan 100.000 kalian sholat, kali saminggu cukup 20 tahunan. Bukan begitu. Begitu ya. Juga dari sisi akhlak ini paling hebat. Jadi buah dari kemakruhan ibadah itu akan membias kepada akhlak. Ibu, upami nuju sadacan umroh masih gede ambek, muli umroh masih kene sok umak ambek kene, punten berarti belum mencapai tingkat makruh. Temperatur kita pun harus berubah. Wal kaziminal ghaido, lebih bisa emosi, lebih dewasa berpikir, tidak mudah mengucapkan kata-kata tanpa diolah. Faliyakul khairan aw liyasmut. Dia akan sebagai yang baik, kalaupun tidak bisa lebih dia diam. Beda ibu yang sudah umroh dan ibu-ibu lain yang belum umroh, sehingga harakat kita akan meningkat di hadapan Allah. Begitu. Wallahu a'lam itu barangkali diantaranya. Yang terakhir tentang kesabaran. Bagaimana kritik untuk bisa sabar. Ingat, sabar itu nisful iman, setengahnya dari iman. Wah, luar biasa itu ya. Sabar itu dikatakan setengahnya dari keimanan. Jadi artinya kalau kita nggak sabar berarti setengah dari keimanan kita hilang. Ingat itu. Yang kedua, ingat orang yang sabar itu akan selalu disertai Allah. Innallaha ma'asy-syabirin. Maksudnya kita tidak mau selalu backing, dibela oleh Allah Azza wa Jalla. Berikutnya, ingat bahwa dengan kesabaran surga insya Allah sudah ada di bawah pelupuk mata kita. Semuanya sebeda kesabaran. Bagaimana cara memiliki kesabaran itu? Nah, di antaranya ada 2. Al-Imran 134. Wal afina 'anil nas wal kaziminal ghaiz wal afina 'anil nas. 2 ini aja Pak. Jangan banyak-banyak Bu, nanti sulit menghafalnya. Yang pertama Al-Imran 134. Bisa menahan emosi. Bukan membunuh emosi Pak. Nafsu itu nggak bisa dibunuh. Kalau ibu nggak punya nafsu makan, leles Bu. Ibu nggak punya nafsu tidur, nanti sakit. Harus punya nafsu, karena nafsu itu di satu sisi adalah potensi yang baik, anugerah. Tapi di satu sisi lain, nafsu itu juga sangat bahaya. Ya seperti kuda. Ibu tahu kuda kan? Kuda dipegang oleh kusir akan bermanfaat, bisa cari duit. Ya kan? Kenapa? Karena kusir bisa mengendalikan kuda. Maju, kiri, kanan. Kuda tenaganya sekian puluh kali lipat daripada sang kusir yang masih anak kecil.
tapi bisa tunduk, bisa menghasilkan duit. Kenapa? Karena si anak ini bisa mengendalikan kuda. Tapi satu saat sebaliknya mungkin akan membahayakan ketika si kuda itu bukan dikendalikan oleh anak, oleh kusirnya, tapi kusirnya yang dikendalikan oleh kuda. Nafsu pun begitu. Nafsu yang dibunuh, tapi dikendalikan, diarahkan oleh keimanan kita. Insya Allah nafsu yang terkendali, kalau saya itu nafsu yang profesional katanya, itu akan menjadikan kita lebih sobat lagi. Amok nafsu, pikir dulu, kalau saya marah apa untungnya? Nggak ada kan? Ujung-ujungnya kemarahan itu hanya menjadikan kita tidak enak hati, merugikan orang lain, dan tidak akan selesai dengan kemarahan. Tapi kalau ketika peperangan bela agama Allah, marah jadi ibadah marahnya. Mati di perangan syahid. Tapi kalau ambak musim di kapasnya, dua-duanya fitnah gitu. Kan gini Bu, ada dua orang berkelahi pada masa Rasul, sampai pada Rasul, yang satu mati, yang satu hidup. Nabi katakan dua-duanya fitnah, masuk neraka. Sahabat juga heran, ya Rasul, kenapa kalau dua-duanya, kalau yang membunuh masuk neraka, mungkin dia masuk akal, dia telah membunuh, karena dia ini kan terbunuh. Nabi menyatakan, ya memang ini terbunuh, tapi ketika dia berkelahi, dua-dua lagi hanya nggak bunuh. Jadi orang yang clash, yang setu, yang satu sama lain ada semacam permusuhan, dua-duanya tidak diridhai Allah. Maka ketika ada hal yang seperti itu, ya, wa khairuhuma alladzi yabda'u bisalam, yang terbaik, yang paling duluan bisa menahan, mengendalikan emosinya dengan cara paling duluan dia mengucapkan salam, artinya mohon islah, mohon maaf. Bisa nggak Bu ya kayak ya? Insya Allah. Ingat, kita udah umroh sekarang. Ibu harus bisa mengendalikan emosi. Ya, Bu, memang kaduhumah taratila. Ibu ngerti ke bahasa itu? Kaduhumah taratila. Menyesal itu nggak pernah duluan, pasti belakangan. Ayah kita sini kan kaduhum dia lagunya. Ibu tahu? Apa ini? Kan pas itu nomor. Ya. Yang kedua, wal afina aninas, untuk menemukan kesabaran kita harus lebar dada. Istilah saya meninggali ikhlas mana, artinya mau memaafkan kesalahan siapapun. Kalaupun dia itu, kita itu nggak salah, dia yang salah. Cicing tungguan di dia ulah ke mana-mana. Pas itu nggak ada dasar, nah jaga. Sok hapunten, mungkin yang cangke, kemungkinan hadirkan 1001 alasan pembelaan bahwa orang itu nggak salah. Wal'afina aninas. Sanggup nggak Bu? Rasulullah SAW begitu mau sholat berjamaah, Ibu masih sering dengar cerita ini kan, diludahi oleh seorang Yahudi. Makhluk Nabi mah kecot dilihat, tersenyum beliau. Nunyiduhan di pasien senyum Nabi. Apa ada yang benar Nabi? Wallahu Nabi Shawab. Beliau selalu bersiap husnuzan, tengah aja. Mungkin berbetulan saja beliau lewat, ludahnya landing, kecot. Tengah aja usap, bisa terbuak-buak deh, terbuak-buak aja. Kira-kira ibu lewat nyiduhan, pada senyum mah monoton. Mana walafina dinasnya? Besoknya masih di tempat yang sama, relatif sama waktunya, kecrot lebih bau dari tuang jengkol begitu. Lihat ke atas, masih yang kemari, Nabi masih senyum juga. Kenapa? Di benak beliau Allah berpikir, bukan dia yang salah, aku yang salah. Terus apa ini kayak gitu? Tukang tempat nyiusi eta. Kenapa lewatnya lagi? Sampai 3 kali, keempatnya tidak ada. Di teangan tidak menyeduhan. Dapat kabar sakit, pulang tuh, ya Aisyah, kumpulkan makanan uang yang ada untuk melayani orang sakit. Siapa? Nunges nyiduhan ke kami. Nunyiduhan dilayat. Kira-kira ibu siapa pulang umroh nanti? Ibu punya musuh, orang yang dianggap mungkinnya, orang yang tidak senang pada ibu, musuh, orang yang tidak senang kepada ibu dapat musibah. Ibu siapa melayatnya? Insya Allah harus tunjukkan ibu sudah umroh. Saya sudah berubah. Orang yang benci kita, kita rangkul, kita kasih, kita sayangi.
Bu, sagalak-galakna maung harimau itu bisa takluk ke seorang gadis kecil. Harimau itu binatang yang buas, tapi dengan belayan kasih sayang, perhatian yang tulus, dari hati yang paling dalam, harimau bisa tunduk pada manusia. Ya kan Bu? Besi yang keras bisa dibentuk dengan tangan manusia yang lemah, dengan belayan dan kesabaran. Batu yang keras bisa bolong karena air yang tetesan air yang jatuh dari atas. Karena kesabarannya. Jika racak dengan batu, laut-laut hilego. Bahasa Perancis lah. Kalau kita sabar, mau memaafkan kesalahan siapapun, insya Allah. Mungkin ini prosesnya perlu panjang, tapi disitulah nilai keimanan diukur. Sekian, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas kekhilafan. Besok mudah-mudahan nanti malam ini Allah berikan kenikmatan kita istirahat. Besok bangun dalam segar, buka sehat lagi. Semua penyakit oleh Allah diangkat, diganti dengan kesehatan yang sempurna, disertai dengan kesemangatan ibadah yang membara yang luar biasa, hingga yang 2 hari ini di tanah suci ini kita bisa manfaatkan semaksimal mungkin. Yang sakit tadi udah itu akan bersegera sembuh, baik yang ada di tanah suci maupun yang ada di tanah air, Bapak Ibu, keluarga semuanya. Dan mudah-mudahan pulang dari umrah ini betul-betul Ibu mendapatkan rahmat, barokah, ilmu, wawasan, barokah dan segala kebaikan yang akan Allah berikan pada Bapak Ibu. Dan rezeki yang tadi dikeluarkan Allah menggantinya sesuai dengan janjinya, akan berlipat-lipat lagi. Allah akan mengganti rezeki yang telah Ibu gunakan umrah ini. Dan mudah-mudahan umrah kita ini bukan yang pertama dan terakhir, tapi bagi pemula ke depan insya Allah kita bisa sama-sama lagi dan lebih bermakna lagi, ya. Awal Ramadan sudah deal, kita akan berangkat program 9 hari 2075. Allah yang telah memberi segala nikmat tiada. Oleh karena itu, ibu bapak yang sudah makan sudah selesai, nanti berkumpul di lantai dasar. Karena pukul 1.30 kita akan sama-sama berangkat ziarah. Sekarang pukul 1.15. Manusia terlahir untuk mengabdi pada Allah Tuhan langit dan bumi, berbekalkan akal, rasa dan hati, dan akhirnya
akhirnya pun akan kembali, dan akhirnya pun pastikan mati menghadap Allah Rabbul Izzah. Madinah, Selasa 28 bulan Juni 2011. KBH Darul Muttaqin, program umrah reguler, full ibadah dan tausiah. Agenda kegiatan ziarah makam Baqi bersama jemaah umrah Darul Muttaqin sebanyak 60 orang plus pembimbing 2 orang, jumlah 71 orang. Rambut putih dimakan usia, andaikan mampu lawanlah semua, niscaya pasti tak akan bisa. Manusia terlahir untuk mengabdi pada Allah Tuhan langit dan bumi, berbekalkan akal, rasa dan hati, dan akhirnya pun akan kembali, dan akhirnya pun pastikan mati menghadap Allah Rabbul Izzah. Di akhirat kita akan abadi, di akhirat kita akan abadi. Tuhan, aku takkan bosan memperjuangkan Engkau. Aku tidak akan jemu, takkan istirahat. Ku gunakan waktu, tenaga dan hartaku. Aku akan mengorbankan jiwa dan ragaku agar Engkau dikenal hamba-hambamu. Aku akan mengorbankan jiwa dan ragaku agar Engkau dikenal hamba-hambamu. Aku sedang berjuang bersama kawan-kawanku untuk Muhammad SAW dimakamkan di rumah beliau, dan sekarang rumah beliau itu sudah termasuk koridor masjid. Madinah itu dulu seperti Yasrib, nama kotanya Yasrib. Luas kota Madinah itu kurang lebih seluas kawasan Masjid Nabawi sekarang. Luas kota Madinah itu dulu yang disebut Yasrib kurang lebih seluas kawasan Masjid Nabawi sekarang. Kemudian lihat raja mengalami perkembangan, perluasan dan perbaikan. Tidak boleh ada kuburan di dalam masjid. Di jawabannya ibu harus menjawab, bukannya Rasulullah dimakamkan di masjid, tidak. Rasulullah SAW dimakamkan di rumahnya sendiri. Dulu antara rumah dengan masjid itu jauh. Di rumah, di masjid. Nah, ketika Rasulullah dimakamkan di situ, Siti Aisyah tidur di kamarnya, Rasulullah dimakamkan di samping. Dulu pegang kan? Kalau duduk, menjaganya. Kemudian ayah dari Siti Aisyah sendiri wafat, atau mertua Nabi, Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq itu yang ayahnya Siti Aisyah. Ini sudah banyak nomor pertama dan terbaik menjadi hamba Allah yang bisa mengamalkan. Di antaranya menurut orang dan disebut yang
artinya kalau saya mendengar dari dan kamu untuk semua ulama itu sudah banyak di Indonesia karena hukumnya tegak, hukumnya sangat tegak, maka Allah yang diamalkan itu Nabi itu banyak yang datang ke sana itu mereka malah minta barokah hidup di kuburan sholat di situ, tahlilan di situ, pulangnya membawa air barokah, membawa tangan barokah. Itu semua pekerjaan syirik, persekutuan Allah. Bagaimana hukumnya? Hukumnya haram. Tidak kurang dari 362 ayat dalam Al-Quran yang mengecap perbuatan syirik. Di antaranya An-Nisa perkataan Inna Allah yang la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni orang yang mensekutukan kepadanya, dan Allah akan mengampuni dosa apapun selain syirik bagi orang yang dikehendakinya. Jadi semuanya sapertos halau dosa tahun langis hujan sadinten seep bu, sholat naseep, saum naseep, hajinya seep, umroh naseep, dengan melakukan kemusyrikan itu. Maka itu kita memiliki jemaah Bapak sekalian kena suci betul-betul menurut akademik. Insya Allah buatan program kami sangat eksak ketat dalam akidah, karena khawatir tujuan kita kesini itu untuk menghapus dosa. Tapi ternyata yang terjadi mau bikin dosa ke Indonesia bawa dosa besar syirik. Alhamdulillah. Ya. Jadi jarak kubur yang pertama itu untuk mendoakan, bukan minta barokah. Ya. Kalau memang mau ziarah bukan ke wali, tidak ada orang yang paling sempurna, paling mulia di sini ketimbang Rasulullah Sallallahu Alaihi. Di dalam makam Rasul saja sudah dilarang kita. Berdiri lama biar dari dilarang, apalagi ibu kerasi. Apalagi sholat itu nggak boleh lama di situ. Tapi aneh ayah ibu yang melakukan seperti itu. Baik, mudah jadi ilmu bagi kita. Umaru aplikat tunggu parantos itu sawios batas. Di An-Nisa 17 Allah menjamin semua dosa termasuk syirik akan diampuni oleh Allah asal kita berhenti jangan berbuat lagi taubatan nasuh. Ya. Jadi awas hati-hati terkait nyanak tadi di Mekah kamu naon kan itu syirik. Terkait nyanak batu di Mekah, terkait nyanak iswar di Mekah. Ya. Barang yang ada di sini tidak ada yang memberikan manfaat maunan kecuali Allah Azza wa Jalla. Yang punya barokah itu hanya Allah, maka tidak boleh kita barokah kepada yang lain. Tujuan yang kedua, cara itu untuk tazkirah, mengingatkan kita orang yang makan. Setelah kita jalan, maka kesudah ya. Baik Bu, silahkan ada yang disampaikan tentang ziarah Bu. Jelas Bu? Hapunten no kasuhun pribados cumarios Bu. Kepisan-pisan nyinggung parosan Bapak Ibu rahimahullah. Kestunin celik putih selakaran dina manah ibados bakat kuhoyong ngalempeng akidah Bapak Ibu kalau beribados supados umroh kurang ditabi, sholat kurang ditabi, selamat dunia, selamat banget. Nah, sebetulnya Bu tidak ada kekhususan ziarah. Ziarah kubur boleh-boleh saja, asal tadi tujuannya mau dua. Hiji mendoakan, dua tazkirah, peringatan. Kedua ayat katang dosa, kadang tos lebaran lain. Ya, kapanpun boleh, tapi yang paling penting bukan ziarahnya, doanya. Ibu sumping kayak itu tengah doa. Tenang. Kalaupun ibu nggak duduk di depan makamnya, kan ada masalah Bu. Orang gitu. Main makamnya ditembok, dibangun, desain. Ibu tinggal. Istri Nabi sadaya di makam ini kecuali Nabi yang pemagan.
Mosid, Ibrahim, Jinai dimakamkan di sini. Gitu. Ayah di kami yang dunia. Ayah putra Nabi wae teu dibasihan jenengan. Cuman putra naon? Nah, ya itu sebenarnya terdedah dinamian, bukan? Tapi benda dari proses hidup apa? Manusia dah kaya. Kita kuburan tembangnya itu tunggu acan. Entah dari tembok acan. Bisa nanti mengambil air wudhu di bagian sebelah kanan masjid. Nah, ini Kubah, lihat. Jangan sampai kita terpisah di sini ya, Bapak Ibu ya. Layar di tengah ibu untuk bapak-bapak untuk naik tangga langsung itu untuk bapak-bapak. Begitu selesai sholat kembali lagi ke sini. Kalaupun ada jemaah yang tertinggal di masjid, tolong diingatkan. Yuk sama-sama kita kembali ketemu lagi di sini. Baik Bapak Ibu silahkan. Ibu-ibu yang sudah wudu di pintu paling tengah. Bapak-bapak begitu naik tangga belok kiri. Saya akan tunggu di sini. All praise is due to the one and only. He is the master of all creation. He is the sustainer and the maintainer. Masjid yang pertama kali dibangun Rasulullah SAW di kota Yasrib atau Madinah, nama sekarang. Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. He gave us life, He gave us life, He gave us life, He gave us life. He sent to guide us, Rasulullah. He sent to guide us, Rasulullah. Who is Al-Basir, who is Al-Khabir. La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Muhammad is the messenger, to Allah is our return. La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Muhammad is the messenger, to Allah is our return. La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Sekitar Masjid Nabawi seperti Masjid Kebun Kurma, Yamama, seperti Masjid Jum'ah, seperti Masjid Sayyidina Ali, seperti Masjid Umar, Utsman, itu semua ada sejarahnya. Ada yang dipakai oleh Rasulullah untuk melaksanakan sholat Idul Fitri, ada yang dilakukan untuk sholat Jumat, semua bersejarah. Ini depan kita Bapak Ibu kebun kurmanya, nggak usah. Lagi berbuah, Bu.
Marana Bu, pada panen korma. Pak Haji, pada panen korma Pak Haji. Pada panen. Oh gitu, so atunya anak pinihna. Anak pinihna. Pelakeun di kebon hui, gentos kebon korma na Minang ke. Pak Haji, pada panen korma. Terus buahan berdeka dipanen. Aduh. Pak Haji, mangga. Mangga Pak Haji, mangga. Mangga, pada panen korma. Aduh, ya. Nah, panen korma Pak Haji. Panennya. Oh, panen, Pak Haji panen. Pak Haji pada panen. Mana ke atas rasa? Mana tuh? Kalau gitu udah lah. Manusia terlahir untuk mengabdi pada Allah Tuhan langit dan bumi, berbekalkan akal, rasa dan hati, dan akhirnya pun akan kembali. Tak pernahkah kita memperhatikan rambut putih dimakan usia? Andaikan mampu lawanlah semua, niscaya pasti tak akan bisa. Manusia terlahir untuk mengabdi pada Allah Tuhan langit dan bumi, berbekalkan akal, rasa dan hati, dan akhirnya pun akan kembali, dan akhirnya pun pastikan mati menghadap Allah Rabbul Izzati. Di akhirat kita akan abadi. Tak pernahkah kita memperhatikan rambut putih dimakan usia? Andaikan mampu lawanlah semua, niscaya pasti tak akan bisa. Manusia terlahir untuk mengabdi pada Allah Tuhan langit dan bumi, berbekalkan akal, rasa dan hati, dan akhirnya pun akan kembali, dan akhirnya pun pastikan mati menghadap Allah